Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Adi Putra. NIM saya 376. Saya dari kelas G, Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 12, 13, dan 14 dari mata kuliah Hukum Perdata. Oke, yang pertama, pertemuan 12. Subbabnya adalah berlakunya buku 2 dalam KUH Perdata. Ada beberapa pembahasan di sini. Yang pertama, buku 2 KUH Perdata ini mengatur tentang hukum benda. Selanjutnya, perubahan fundamental dalam hukum tanah di Indonesia. Kemudian 4 golongan badan hukum yang berhak mempunyai tanah menurut PP nomor 38 tahun 1963. Di sini ada beberapa golongan badan hukum yang dapat mempunyai tanah berdasarkan PP. Yang pertama adalah Bank Negara, yang kedua perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958, kemudian badan-badan keagamaan, dan kemudian adalah badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian atau Agraria. Kemudian macam-macam hak tanah dalam pasal 16 UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama, hak atas tanah ini bersifat tetap, yaitu maksudnya adalah hak atas tanah ini akan tetap ada selama UU PA masih berlaku atau belum dicabut dalam wilayah tertentu. Jadi selama UU PA ini masih ada, maka hak atas tanah itu bersifat tetap. Kemudian hak tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang, yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian dan yang akan ditetapkan dalam undang-undang. Kemudian hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara dalam waktu yang singkat dan akan dihapuskan karena mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat-sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Pokok Agraria. Macam-macam hak atas tanah ini adalah ada beberapa. Yang pertama adalah hak gadai tanah, kemudian hak usaha bagi hasil atau perjanjian bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Pada hak atas tanah yang bersifat tetap di atas, sebenarnya hak membuka tanah atau memungut hasil hutan bukanlah hak atas tanah, dikarenakan keduanya tidak memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang dikehendakinya, namun sekedar menyesuaikan dengan sistematika hukum adat. Maka kedua hak tersebut dicantumkan juga ke dalam hak atas tanah yang bersifat tetap. Sebenarnya kedua hak tersebut itu merupakan pengejawantahan dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Kemudian saya akan menjelaskan subbab yang kedua dari pertemuan 12, itu macam-macam benda. Yang pertama adalah pengertian secara yuridis, maksud saya, yaitu adalah macam-macam benda itu segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Ini menurut Sri Sudewi. Kemudian menurut KUH Perdata, benda ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada benda bergerak. Benda bergerak ini dibedakan menjadi benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan. Kemudian benda tidak bergerak. Sri Sudewi membedakan macam-macam benda juga menjadi benda berwujud, tidak berwujud, bergerak, tidak bergerak, benda yang dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis, benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada, benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan, serta benda dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Sedangkan benda bergerak itu dapat dibedakan lagi menjadi benda bergerak karena sifatnya dan benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Kemudian benda yang tidak
dapat dibedakan itu benda yang tidak bergerak dapat dibedakan menjadi benda tidak bergerak karena sifatnya, yaitu tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, misalnya pohon, bangunan, atau yang lain-lain. Kemudian benda tidak bergerak karena tujuannya, misalnya mesin pabrik. Kemudian benda tidak bergerak menurut ketentuan undang-undang, yaitu hak atas benda-benda yang tidak bergerak, misalnya hak memutasil atas benda yang tidak bergerak, kemudian hak memakai atas benda yang tidak bergerak, dan hak hipotek. Kemudian saya akan menjelaskan ketentuan hukum pembeda antara benda tidak bergerak dan benda yang bergerak. Ini ketentuannya, yang pertama ada besit. Besit adalah kedudukan menguasai atau menikmati barang orang lain, menikmati barang yang dalam kekuasaan orang lain, maksud saya secara pribadi, seakan-akan barang itu miliknya, jadi seolah-olah dia menguasai hak benda milik orang lain. Kemudian ada levering atau penyerahan, felgering atau kadaluarsa, dan bewaning atau pembebanan. Kemudian saya akan lanjut dalam pertemuan 13. Subbabnya adalah hak kebendaan yang pertama. Ini pembahasan yang saya bahas pertama adalah macam-macam haknya. Di sini ada hak absolut dan hak relatif. Hak absolut atau hak mutlak adalah suatu hak yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang. Menurut Pitlow, hak absolut sebagai sinonim dari hak kebendaan. Sedangkan hak relatif ini adalah suatu hak yang berlaku terhadap orang tertentu atau suatu hak untuk menuntut sesuatu dari orang tertentu. Yang dimaksud dengan sesuatu di sini dapat berupa benda, misalnya rumah, uang, dan lain-lain. Kemudian prestasi kerja, dan juga hak untuk melarang seseorang berbuat sesuatu, misalnya melarang seseorang untuk mendirikan bangunan. Jadi dapat dikatakan bahwa hak relatif adalah hak perorangan yang dapat menyangkut suatu benda tertentu, akan tetapi perlu ditunjukkan kepada seseorang tertentu. Kemudian perbedaan ciri sifat. Perbedaan ciri atau sifat antara hak dan kebendaan dan hak perorangan, maksud saya. Jadi hak kebendaan dan hak perorangan tidak memiliki kesamaan atau bisa disebut berbeda, sebab sifat, ciri-ciri, dan cara melaksanakan hak tersebut sangatlah berbeda. Hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Sedangkan hak perorangan secara sederhana adalah suatu hak yang melekat pada seseorang. Hak seseorang sebenarnya merupakan kewajiban bagi satu hak yang melekat pada seseorang. Hak seseorang sebenarnya merupakan kewajiban yang sangat melekat bagi pihak lainnya. Dalam hal ini, hukum memainkan peranannya agar menjamin bahwa kepentingan seseorang akan diperhatikan oleh pihak lainnya. Perbedaan antara kedua hak tersebut tidak dapat disamakan, antara lain yaitu hak kebendaan adalah absolut. Artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang, sedangkan hak perorangan bersifat relatif, artinya hanya dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu. Kemudian hak kebendaan memberikan wewenang yang sangat luas kepada pemiliknya. Hak ini dapat dijual, dijaminkan, disewakan, atau dipergunakan sendiri, sedangkan hak perorangan memberikan wewenang yang terbatas. Pemilik hak perorangan hanya dapat menikmati apa yang menjadi haknya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan sifat-sifat kebendaan. Sifat-sifat kebendaan maksudnya adalah sifat-sifat atau ciri-ciri hak kebendaan, yaitu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Maksudnya dapat dipertahankan terhadap setiap orang dan mempunyai sifat melekat, yaitu mengikuti benda bila dipindah tangankan. Oke. Selanjutnya saya akan menuju subbab yang berikutnya dari pertemuan 13, yaitu
saya akan menjelaskan tentang hak milik. Pengertian dari hak milik ini adalah menurut ketentuan pasal 20 ayat 1 UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Kemudian ciri-cirinya yaitu hak milik merupakan hak induk terhadap hak kebenaran lainnya. Hak milik merupakan hak yang selengkap-lengkapnya. Hak milik bersifat tetap dan merupakan inti dari kebendaan yang lain. Kemudian saya akan menjelaskan pembatasan terhadap penggunaan hak milik. Pembatasan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria dapat dijelaskan, yaitu yang pertama, tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan umum, tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, harus dipelihara dengan baik, pemerintah mengawasi penyerahan hak atas tanah, dan pemerintah harus mengawasi hak monopoli atas tanah. Kemudian unsur perbuatan dikatakan perbuatan menyalahgunakan hak. Ini Van Apeldoorn berpendapat bahwa penyalahgunaan hak terjadi apabila seseorang menggunakan haknya dengan cara bertentangan dengan tujuan sosial atau tujuan kemasyarakatan dari hak itu, dan bila hukum dimaksudkan untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan hak tanpa adanya kepentingan yang pantas atau patut harus juga dianggap sebagai penyalahgunaan hak. Kemudian saya akan menjelaskan pertemuan 14, di mana ini menjelaskan 2 bab, yaitu 3 bab maksud saya: besit, hak memungut hasil, dan hak pakai, serta hak mendiami. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai besit. Sebelumnya tadi saya telah menjelaskan mengenai besit itu artinya apa, tapi saya akan menjelaskan lagi untuk lebih jelasnya, yaitu pengertian dari besit ini adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau perantaraan orang lain. Seakan-akan barang itu miliknya, jadi seperti mengakui dan bahkan menguasai kebendaan milik orang lain, seakan-akan menjadi kebendaan miliknya. Di sini membahas 2 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dan cara memperoleh besit. Tadi saya sudah menjelaskan pengertiannya. Ini adalah cara memperoleh besit, yaitu dengan jalan yang pertama, occupatio. Artinya memperoleh besit tanpa bantuan dari orang yang membesit terlebih dahulu. Jadi besit diperoleh karena perbuatannya sendiri yang mengambil barang secara langsung. Kemudian yang kedua dengan jalan traditio atau pengoperan. Artinya memperoleh besit ini dengan bantuan dari orang yang membesit terlebih dahulu. Besit diperoleh karena penyerahan dari orang lain yang sudah menguasainya terlebih dahulu. Kemudian fungsi besit. Fungsi besit itu ada 2. Yang pertama adalah fungsi polisionil dan fungsi Zakenrechtlich. Yang pertama, fungsi polisionil. Fungsi polisionil ini maksudnya adalah setiap besit mendapatkan perlindungan dari hukum tanpa melihat atau mempersoalkan siapakah sebenarnya pemilik hak. Jadi tanpa memikir panjang siapa sih yang memiliki hak. Kemudian meskipun begitu, besiter beritikat untuk
beritikat buruk, maksudnya menguasai suatu benda atau basit sekalipun dari kejahatan. Basiter itu maksudnya adalah orang yang memiliki basit, yang melakukan basit. Di sini basiter akan tetap dilindungi oleh hukum sepanjang dia itu si basiter itu belum terbukti dengan putusan pengadilan bahwa basiter tersebut tidak berhak. Jadi pihak yang merasa haknya dilanggar harus minta penyelesaiannya maksud saya ke pihak yang berwajib, yaitu polisi atau pengadilan. Inilah yang dimaksud dengan fungsi polisional yang ada pada tiap basit. Yang kemudian fungsi Zakkenrechtlich, maksudnya adalah basit yang telah berjalan selama suatu jangka waktu tertentu dan basiter tersebut, di mana artinya basiter itu adalah orang yang melakukan basit tidak mendapatkan protes dari pemilik sebelumnya, maka basit tersebut dapat berubah menjadi hak milik, yaitu melalui kadaluarsa atau lembaga terjaring. Kemudian saya akan menjelaskan subbab yang berikutnya, yaitu hak memungut hasil. Hak memungut hasil ini pengertiannya sudah dicantumkan pada pasal 756 KUH Perdata, yang mana berisi hak memungut hasil ini, yang mana isinya itu menurut hak pasal 756 KUH Perdata, hak memungut hasil barang dari orang lain seolah-olah seperti pemilik dengan kewajiban untuk memelihara barang itu supaya tetap adanya. Kemudian juga dijelaskan cara memperoleh hak memungut hasil, kemudian juga kewajiban orang yang mempunyai hak memungut hasil, dan juga ada penghapusan hak memungut hasil. Kemudian ada hak pakai dan mendiami. Mohon maaf, saya akan lanjutkan hak pakai dan hak mendiami. Pengertian yang pertama, hak pakai ini sudah dicantumkan dalam pasal 818 Burgerlijkwet atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam bahasa umumnya. Dalam pasal 818 ini disebutkan bahwa hak pakai dan hak mendiami itu merupakan hak kebendaan yang terjadinya atau dihapuskannya itu sama seperti hak memungut hasil atau Huurtegenbruik dalam bahasa Belandanya. Kemudian kewajiban maksud saya di sini adalah kewajiban seseorang yang mempunyai hak pakai dan hak mendiami. Secara pasti maksud saya kewajiban orang yang mempunyai hak pakai dan mendiami ini sudah dijelaskan atau dicantumkan dalam undang-undang di Indonesia, dan ternyata benar-benar sudah dicantumkan, yaitu pada pasal 819, yang mana isinya adalah kewajiban yang dibebankan pada pemakai hasil untuk memberi jaminan, untuk membuat catatan dan pendaftaran, untuk menikmatinya sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik, dan untuk mengembalikan barang yang bersangkutan. Berlaku juga bagi orang yang mempunyai hak pakai atau hak mendiami. Jadi kewajiban ini dibebankan kepada pemakai hasilnya untuk memberi jaminan dan untuk membuat catatan, pendaftaran, atau menikmatinya sebagai bapak rumah tangga yang baik. Dan juga untuk mengembalikan barang kepada yang bersangkutan. Dan kewajiban ini juga berlaku bagi orang-orang yang mempunyai hak pakai atau hak mendiami. Oke. Jadi itu adalah yang saya rangkum dalam mind mapping
pertemuan 12, 13, 14 mata kuliah hukum perdata. Saya mengucapkan terima kasih telah mendengarkan saya selama 20 menit lebih ini. Terima kasih terhadap Bu Joanna yang telah membimbing saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata, bisa dikoreksi lewat komen. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.